Oh, berarti abang ini kita berada langsung di Penayung langsung ya? Di Penayung. Di tempat abang ambil dagingnya. Ya, bukan bangkai ataupun ayam tirai. Ayam tirai ya. Karena demi Allah kami pun makan sendiri. Kalau pergi ngecek ke Darussalam itu ada jual kebab tuh di samping, boleh tanya. Hampir setiap malam saya makan, dia melihat. Saya makan sendiri. Bahkan kawan-kawan saya datang situ, orang ini makan. Nah, cuma mungkin dari cara kami mengelola mungkin tidak menjaga lingkungan sehingga tetangga kami marah gitu. Dan itu wajar. Mungkin berarti itu laporan dari tetangga abang itu. 1, 2, 3 podcast with penjual sate Unsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fatir. Di video kali ini berita yang tengah viral, sangat viral bahkan masuk ke berita nasional ya. Kita sudah berada langsung bersama saudara kita juga, abang siapa namanya bang? Mahyudin, biasa dipanggil Rohid ya? Karena mirip Rohid ya, artis India. Nah jadi bang, apa benar itu bang yang diberitakan sekarang yang sudah abang menjual sate yang maaf kata yang dibilang busuk lah kan? Apa betul tuh bang? Gimana penjelasan abang, klarifikasi dari abang nih gimana? Jadi kalau dari laporan seperti itu, cuma yang seperti dilihat di paper warna kuning itu air limbah buangan. Nah, yang kami tahan karena nggak bisa dibuang di samping rumah karena ngendap bau. Jadi saya akui saya teledor dalam melakukan kebersihannya. Misalnya kami nggak keterbatasan dalam untuk membuang itu karena kendaraan pun cuma becak. Polsek pun tidak salah. Polsek mereka melakukan penyusutan sesuai laporan warga dan itu wajar. Nah, dan itu sudah tugas mereka ya? Tujuan Polsek pun membina kami di situ dan karena pun yang kami jual ini seperti kita lihat di belakang, nanti boleh ditanyakan yang jualnya misalnya ayam, kulit ayam yang kami ambil ayamnya itu yang segar orang dikasih, bukan bangkai. Oh berarti abang ini kita berada langsung di Penayung langsung ya? Di Penayung, di tempat abang ambil dagingnya ya? Bukan bangkai ataupun ayam tirai. Ya. Karena demi Allah kami pun makan sendiri. Kalau pergi ngecek ke Darussalam itu ada jual kebab tuh di samping, boleh tanya. Hampir setiap malam saya makan, dia melihat. Saya makan sendiri. Bahkan kawan-kawan saya datang situ, orang ini makan. Nah, cuma mungkin dari cara kami mengelola mungkin tidak menjaga lingkungan sehingga tetangga kami marah dan itu wajar. Mungkin berarti itu laporan dari tetangga abang itu. Dan mereka pun tidak salah sebenarnya. Sebenarnya tidak salah karena mengganggu ya. Kami pernah ditegur sekali. Jadi kami nggak buang lagi, kami tampung. Jadi waktu tampung itu pun rupanya masih bau. Kami buang yang jauh tapi tetap masih bau. Jadi tidak ada teguran untuk selanjutnya agar kami pindah. Ini malah langsung jadi begini. Jadi yang mau saya tegaskan, tetangga memang tidak bersalah, Polsek juga nggak salah, hanya saya teledor. Saya teledor, saya tidak menjaga kebersihan lingkungan. Tapi demi Allah sekali lagi, ayamnya bukan ayam tiren, bukan ayam mati atau sejenisnya yang tidak dikonsumsi. Mungkin dalam waktu dimakan sate ada 1-2 yang mengatakan ada berbau tak sedap. Mungkin kulit yang kurang kena es ya. Karena kami ada pakai esnya untuk jangan busuk ya. Mungkin ada 1-2 yang memang tidak misalnya tidak pas kena esnya, jadi kurang segar dia. Ada, kami akui itu mungkin ya. Berarti tidak ada niat untuk menjual yang busuk. Tidak, tapi makanya boleh ditanyakan nanti kepada yang jual. Selalu kami pesan ini yang segar, maksudnya yang baru orang dipotong. Bahkan di sini komen dari yang tetangga tersebut mengganggu karena limbahnya, istrinya hamil. Berarti tetangganya sudah komen juga. Sudah komen. Dia lagi hamil ya. Boleh baca di Instagram saya, dia komen. Ini nanti abang screenshot kirim di WA saya bang, biar saya lampirkan ya. Dia komen karena limbahnya mengganggu. Jadi bukan masalah sate bangkai busuk, tapi limbahnya yang busuk. Berarti berita ini dibesar-besarkan dengan kata-kata yang tidak bagus bang ya? Mungkin karena dilihat ada kebusukan di situ, maka terlihatlah busuk-busuk yang lain, terbawa ke yang lain. Padahal itu cuma limbah bang ya yang mau dibuang ya. Nah jadi buat semuanya ini sudah kita klarifikasi langsung dari abang Rohid sendiri. Abang siapa tadi asli namanya? Mahyudin. Nah abang Mahyudin, saya biasa panggil Rohid karena saya juga pernah beli sate di tempat bang. Waktu dulu ya, waktu tahun dulu saya tinggal di Darussalam, saya sering beli sate sama beliau juga. Nah jadi untuk kejelasan lebih lanjutnya kita mungkin akan melihat di mana tempat abang ini yang sering belanja daging bang ya. Nah, yuk langsung kita lihat. Nah, oke bang, jadi abang kan sudah menampakkan dagingnya tadi. Berarti abang sudah berapa tahun nih kalau boleh tahu ambil daging di sini bang? Kami lebih kurang 8 tahun jualannya.
Oh, itu sudah juga 8 dengan tahun. langganan dengan mereka. Oh, langganan di sini sudah berapa tahun? Sama. Sama 8 tahun juga. Oh, bisa kamu. Ini makanya boleh ditanyakan ke abang ini yang jualan. Kami setiap hari pesan yang inilah yang baru dipotong ini. Oh, tiap hari emang ambil di sini Emang langsung, setiap Bang, ya? hari. Berarti itu sekali ambil langsung dimasak atau Dikasih es dulu. Dikasih es dulu. Karena yang udah masak ini kami jualan sore. Jadi yang baru bawa pulang ini kan nggak bisa diolah terus Ya. karena udah pergi jualan. Jadi kami kasih es. Oh, kasih es dulu, berarti Kasih es. besoknya Besok baru. direbus, dibersihkan 3 kali, kemudian dipotong, baru diungkep. Diungkep, baru ditusuk, jualan pas bakar. Berarti nggak sampai diperam sampai 5 hari, 3 enggak, enggak ya, Bang? itu yang nggak bisa pakai lagi, orang ini aja pun tahu. Ini jangan tahu ya. Berarti ini gimana. daging yang masih segar diambil dari sini, Bang, ya. Nah, jadi Bang, mungkin ada pesan-pesan Abang untuk para warga media sosial, mungkin ada yang masih salah paham sama Abang. Bagi yang untuk pengguna sosial media, saya cuma berharap untuk lebih bijak. Saya pun tidak bisa menyalahkan mereka akan konsumen untuk menikmati berita. Ya, betul. Jadi dengan klarifikasi ini semoga mereka paham bahwasanya kesalahan saya di limbahnya, bukan di ayam Bukan atau di dagingnya. daging busuknya. Yang diberitakan daging kirennya. busuk, Bang, ya. Jadi Bang, Abang kemarin pas Abang dengar kalau kasus Abang itu viral, bahkan ada diangkat sampai media nasional, itu Abang merasa down, nggak mau jualan lagi atau gimana, Bang? Saya berencana kalau suatu hari nanti kembali normal dan orang-orang pun tidak menghakimi lagi. Jadi kalaupun saya ingin jualan, saya tidak menggunakan ini lagi. Saya akan menggunakan ayam yang lebih 100% daging. Walaupun mahal sedikit, nanti kita kurangi harganya, tapi kita kurangi bentuknya, ukurannya. Ukuran dari Dan sajinya. sebelum saya mulai jualan, saya mungkin akan minta surat izin dari Dinkes atau BPOM agar ke depan tidak terjadi lagi begini. Oh iya Bang, saya ada dengar juga nih, ada sebagian daging yang sudah diuji di BPOM, Bang, ya? Tidak, belum diuji ya? Belum diuji. Oh, tapi ada yang diberitakan sudah diuji di BPOM, tinggal menunggu hasilnya. Tidak, waktu sampel dibawa hari itu tidak diuji, cuman ditaruh aja di yang ngambilnya, cuman maksudnya sampai sore langsung ditelusuri ke rumah. Oh, langsung ditelusuri ke rumah. Langsung ditelusuri ke rumah dan dilihat banyak di situ limbah-limbah busuk. Dan waktu dicium satenya katanya busuk juga. Cuma kami pun karena udah disebut begitu, kami hanya diam, nggak bisa melawan karena tiap hari kami mengambil gini karena mereka mencium bau. Aroma kulitnya memang berbeda dengan aroma dagingnya. Ya, tapi kalau udah dibakar dia nggak seperti itu lagi. Karena banyak pelanggan saya yang udah makan, nggak ada yang bilang nggak ada yang busuk, nggak enak gitu. kecuali 1-2 orang ada yang memang mungkin karena dia sensitif terhadap bau kulitnya itu. Ya. Nah, jadi Bang, berarti nggak ada diambil sampelnya untuk dites di BPOM itu, Bang, nggak ada ya? Setahu saya tidak. Cuman kalau di belakang saya dites untuk diambil yang baru tidak, karena di hari itu udah diambil pagi sampai sore belum dites saya lihat. Karena kalau belum dites, kalau dites pun sudah jadi busuk karena dia 1 hari itu busuk kalau nggak dikasih es. Oh ya. Karena kulit lemak. Kulit lemak ya, Bang. Nah, jadi Abang kemarin sempat dibawa ke Polsek atau Polres, Bang? Iya, dibawa Polres untuk maksudnya Polres apa enggak? Polsek Baitul Salam. Tidak dibawa ke Polres. Di situ untuk menunggu ini maksudnya masalah ini untuk diselidiki dulu. Jadi saya duduk di situ nggak diapa-apain, cuma hanya berbincang-bincang sambil bercanda juga. Ya, saling sharing juga ya. Sharing sama mereka dan mereka pun membina juga. Ya, mereka membina ya, itu sudah tugas mereka, Bang. Tapi kita nggak perlu kita salahkan dari pihak manapun nih dalam kasus ini, Bang. Ini pun saya mengakui ini karena memang salah saya juga. Karena teledor di limbahnya. Nah, jadi mungkin kedepannya Abang harus lebih bersih lagi mungkin ya. Dan limbah-limbah itu, Abang sewa di tempat itu? Sewa, baru 1 bulan kami. Oh, baru 1 bulan lebih lah. Oh, iya. Kemarin di mana tinggalnya? Sebelumnya pernah juga tinggal di belakang penjara. Ada teguran juga masalah limbah karena kami nggak bisa buang. Ada selokan gitu, nggak bisa buang di situ. Jadi ada teguran, tapi kami tampung, buang keluar. Setelah itu nggak ada masalah lagi. Cuma ini mungkin karena istri tetangga sedang hamil atau mungkin masih tercium, katanya masuk lalat ke rumah. Nah, disitulah kesalahan kami karena limbahnya. Makanya yang saya kecewakan, tekankan bukan ayam yang mati atau ayam tiren. Atau yang bangkai. Kalau mati ya, kalau mati ya mati, kalau nggak bisa kita potong. Ya, kalau mati emang sudah mati tapi masih segar, Bang, ya. Bukan ayam bangkai, maksudnya bukan ayam tiren. Demi Allah bukan ayam tiren. Cuma di limbahnya yang sangat mengganggu. Berarti
dalam kasus ini ternyata masalahnya cuma di limbah Bang ya, bukan di dagingnya. Nah, semoga semua yang menonton video ini bisa tahu kejelasan dan klarifikasi dari Abang Mahyudin sendiri Bang. Kalaupun ada yang mengatakan dagingnya mungkin terasa tidak enak atau apa, itu mungkin kelemahan saya dalam mengelola. Cuman yang saya tekankan tadi, pastikan itu bukan tiren ataupun ayam bangkai. Ayam bangkai. Mungkin kurang dimasaknya, kurang lama dimasak sehingga baunya masih nyebar masih di nyebar satenya ya. Ketika diselidiki oleh polisi ataupun ada juga yang datang dari orang kesehatan Polendes Lambaru. Ya, betul. Jadi Bang, Abang sudah jumpa sama tetangga Abang apa belum nih? Sebenarnya untuk berbicara belum, karena belum. Keadaan seperti ini tidak enak, nanti ribut-ribut kan. Jadi kalau bisa selesai dengan baik ya, walaupun saya harus pindah, tapi untuk pindah pun sekarang payah kalau udah kira gini, orang nggak mau terima kan. Makanya seharusnya saya pengen tetangga menyatakan maksudnya masalahnya karena limbah, karena baunya limbah itu, bukan sate pire. Itu. Berarti foto-foto yang sedang beredar itu Bang, itu foto siapa yang upload Bang, yang pertama upload? Itu Abang nggak tahu ya? Saya tidak tahu. Berarti waktu yang foto-foto itu Abang nggak tahu juga? Nggak tahu. Ada yang foto limbah itu rame orangnya. Berarti kita nggak bisa menyalahkan satu belah pihak karena mencemarkan nama baik Abang gitu Bang kan? Nah, berarti karena keteledoran Abang dalam mengurusi limbah dan kebersihan Bang ya. Mungkin kalau misalkan tetangga Abang sudah baik lagi nanti sama Abang, misalkan kita bilang gitu Bang ya. Apakah Abang akan menjaga kebersihan itu, Abang harus buang kemana lagi limbah itu Bang? Enggak, kalau seandainya ke depan ini saya tidak perlu buat limbah lagi karena saya akan menggunakan daging yang 100% walaupun mahal sedikit. Itu dia tidak akan mengeluarkan minyak seperti di kulit ayam itu. Di kulit ayam itu ya. Oh, berarti nanti limbahnya dia tidak ada limbah kalau masalah itu. Dia hanya limbah. Air cucian piring atau sejenis, atau air cucian itu apa bekas tempat masak. Ya, dan itu umum kan. Terakhir jualan Abang kemarin kan udah lebaran, udah puasa. Selama puasa ada Abang jualan nggak ada? Ada. Oh ada. Terakhir jualan berarti setelah lebaran Abang ada jualan lagi? Udah jualan sebelum disidak kemarin. Kemarinnya itu terakhir jualan. Oh, kemarin terakhir jualan. Oh, berarti tadi malam nggak ada jualan ya? Tadi malam nggak ada. Oh, berarti terakhirnya kemarin Bang ya? Iya. Nah, oke Bang, terima kasih banyak Bang. Ya Bu, terima kasih banyak Bang sudah mengklarifikasi masalah Abang. Semoga semua masyarakat Indonesia, yang terutama ini yang ada di Aceh Bang ya, karena banyak sekali saya lihat mahasiswa yang beli Bang. Bahkan orang-orang mungkin ada yang orang diri, makanya orang nge-share, wah ini ada yang jual daging busuk nih, kalian beli di sini kan. Bahkan banyak teman-teman saya Bang, ada yang nge-tag saya juga kan, dibilang kamu sering makan di situ kan. Mungkin Abang pernah lihat saya dulu makan di situ nggak? Iya, kan saya masih ingat juga. Oh, masih ingat juga. Ternyata masih ingat juga ya. Itu sama kawannya tuh, adik dari kawan saya. Oh, adik dari kawan Abang juga ya. Itu yang kameramen ya. Nah, terima kasih jadi Bang. Semoga saya doakan Abang. Mungkin ini seseorang itu kalau mau naik kelas ke atasnya lagi, mungkin akan diuji kayak gini Bang. Nah, itu pasti Bang ada ujian. Saya di satu sisi senang juga karena biasa kalau ada masalah gini berarti Allah sedang perhatikan kita. Ya, Allah pasti menguji Abang. Nah, kayak kita bilang lah, YouTuber Indonesia aja Atta Halilintar kemarin digosipin, ya kan? Yang bukan malah dibilang dia tidur sama perempuan. Ya kan, itu kan sudah shock lagi kasusnya. Nah, ini begitu juga sama Abang. Kasusnya, waduh, kalau saya emang sudah down, nggak mau jualan lagi tuh kayak gitu Bang. Tapi Abang tetap sabar dan saya salut Bang, respect Bang. Terima kasih banyak Bang. Semoga ke depan lebih berjaya lagi Bang. Terima kasih Bang ya. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Kalau kalian suka, jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe. Oke, saya Fatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang terkait video viral baru ini, baru saja tadi saya telah sampai ke rumah, tapi ada dititip, ada bantuan dari Kapolres dititip kepada Polsek, sejumlah uang bantuan kepada kami.